tentang go private. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau perusahaan itu ada yang menerapkan sistem go public dan go private. Dan dalam video ini kami akan membahas tentang go private. Jadi apa itu go private? Seperti namanya, privacy, yakni perusahaan menerapkan sistem tertutup. Lalu, mengapa perusahaan menerapkan sistem tertutup? Ada banyak alasannya. Jadi yang pertama adalah untung. Perusahaan yang menerapkan sistem go private, ia berpikir kalau dengan sistem tertutup, ia akan mendapatkan untung atau laba yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah biaya dapat ditekan. Kalau dalam perusahaan go public, ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporannya kepada publik, sedangkan dalam perusahaan go private, ia tidak mempunyai kewajiban itu. Sehingga dalam hal inilah biaya itu dapat ditekan dan menghasilkan untung seperti pada poin ke-1 tadi. Kemudian yang ketiga adalah kinerja keuangan yang cenderung lebih kuat. Jadi dalam perusahaan go private, hal ini akan memungkinkan kalau perusahaan go private ini ia tidak perlu lagi dana dari masyarakat. Kemudian yang keempat adalah forced delisting. Ini adalah kemungkinan terburuknya, yakni apabila suatu perusahaan terus mengalami penurunan atau terus mengalami kondisi buruk, maka ia akan secara paksa tidak lagi terdaftar di PEI. Kemudian yang kelima adalah adanya suatu kesepakatan tertentu yang mewajibkan, yang mengharuskan suatu perusahaan itu harus go private. Biasanya kesepakatan ini antara pemegang saham dan investor baru. Kemudian yang keenam adalah controlling function. Jadi seperti namanya kontrol, jadi dia perusahaan ini mempunyai kendali untuk mengatur siapa yang akan membeli saham pengendalinya. Kemudian yang ketujuh adalah competitive intelligence. Jika dalam perusahaan go public, ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan tahunan dan kuartal mereka. Namun, ada suatu pandangan yang mengatakan bahwa laporan keuangan ini justru akan menguntungkan para pesaing. Dan hal ini tidak terjadi pada go private, yang mana ia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan laporan keuangan tersebut. Sehingga secara tidak langsung hal ini akan lebih sebagai antisipasi dalam kompetisi. Selanjutnya saya akan mau menjelaskan manfaat go private. Yang pertama, penghematan biaya administrasi. Go private akan mengambil saham suatu perusahaan dari tangan publik sehingga menghemat biaya terikat dengan pendaftaran sekuritas laporan tahunan kepada pihak otoritas dan pelaporan. Dan yang kedua ada peningkatan insentif manajerial. Sebuah potensi keuntungan yang lebih besar berasal dari peningkatan insentif bagi kinerja manajerial tingkat tinggi. Jika kepemilikan meningkat, berarti bahwa manajer perusahaan mendapat keuntungan langsung dari perusahaan mereka sendiri. Terus yang ketiga ada meningkatkan fleksibilitas manajerial. Sumber lain nilai berasal dari peningkatan fleksibilitas yang tersedia bagi manajer perusahaan-perusahaan swasta yang go private. Yang keempat ada peningkatan partisipasi pemegang saham. Go private biasanya akan menghasilkan dan mengganti kelompok yang sebagian besar pasif yang tersebar dari
pemegang saham publik dengan sekelompok kecil investor yang mengambil peran lebih aktif dalam mengelola perusahaan. Yang kelima, ada peningkatan leverage keuangan. Go privat biasanya memerlukan peningkatan drastis dalam penggunaan pembiayaan utang perusahaan. Dan yang terakhir ada yang keenam, ada tidak wajib untuk melakukan pembayaran dividen. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai konsekuensi dari perusahaan yang melakukan go private. Yang pertama, tentu saja perusahaan tersebut tidak akan lagi tercatat dalam bursa efek. Lalu yang kedua, perusahaan yang melakukan go private sudah tidak dapat lagi mencari sumber dana dari masyarakat. Lalu brand perusahaan tersebut ada kemungkinan juga untuk turun dan omset perusahaan juga bisa saja menurun. Dan juga perusahaan akan kesulitan dalam mencari mitra perusahaan. Bagi emiten yang melakukan pelaksanaan go private ini tentu saja tidak dapat lagi memperoleh manfaat-manfaat dari bursa efek. Tetapi di sisi lain, emiten yang melakukan go private juga tidak perlu melakukan lagi prinsip-prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Sedangkan dari sisi investor, tentu saja investor tidak dapat lagi memiliki saham dari perseroan yang bersangkutan dan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham tersebut. Tetapi tidak selalu pelaksanaan go private ini merugikan dari sisi investor apabila dilakukan adanya penawaran tender. Lalu ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan go private, apa konsekuensi yang terjadi kepada efek? Yang terjadi kepada efek yaitu efek tersebut tidak dapat lagi diperjualbelikan baik di bursa maupun di luar bursa. Hal tersebut dikarenakan status perusahaan yang sudah menjadi perseroan tertutup. Proses go privat itu ada 3. Yang pertama, memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Perusahaan yang hendak go privat wajib menyampaikan RPUS independen mengenai rencana go privat beserta draft surat edaran bagi pemegang saham kepada Bapepam selambat-lambatnya, yakni 7 hari sebelum pemberitahuan. Kemudian Bapepam menyatakan bahwa dalam rangka persetujuan go privat, RPUSS independen harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% pemegang saham independen dan harus disetujui oleh lebih dari 50% total pemegang saham independen perseroan. Yang kedua, melakukan penawaran tender menurut peraturan Bapepam nomor 9.f.1 tentang penawaran tender. Yang ketiga, pasca penawaran tender. Tindakan go privat merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go publik. Pada tindakan go publik, suatu perusahaan akan menjual sahamnya kepada publik sehingga akan menjadi perusahaan terbuka. Akan tetapi sebaliknya, pada tindakan go privat, perusahaan terbuka akan berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Go privat dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena adanya penawaran tender oleh pihak ketiga ataupun pemegang saham. Kemudian pembelian kembali saham oleh perusahaan atau karena reverse stock split. Atau yang dimaksud reverse stock split ini aktivitas perusahaan emiten untuk menaikkan harga sahamnya dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Alasan suatu perusahaan terbuka melakukan go privat adalah karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban sebagai perusahaan terbuka
Adapun biaya dan kewajiban tersebut antara lain adalah tingginya biaya konsultan hukum dan akuntansi, kemudian biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban memenuhi peraturan pasar modal, dan lain-lain. Yang selanjutnya, dasar hukum go privat. Sampai saat ini belum adanya peraturan khusus yang mengatur go privat. Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan go privat adalah peraturan yang mengenai benturan kepentingan dan peraturan yang mengenai penawaran tender. Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Di samping itu, proses go privat juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian, contoh perusahaan yang ada di Indonesia yang pertama kali melakukan tindakan go privat. Yang pertama diantaranya yaitu PT Praxair Indonesia Tbk pada tahun 1996. Kemudian PT Miwon Indonesia Tbk pada tahun 2002. Kemudian PT Indocover Investama pada 2002, kemudian PT Bayer Indonesia Tbk pada 2003, kemudian PT Surya Hidup Satwa Tbk pada 2004, kemudian PT Indosiar Visual Mandiri Tbk pada 2004, yang terakhir PT Multi Agro Persada Tbk pada 2005.